Dalam mimpi ini, aku sedang berlari menuju suatu tempat dan aku bertanya pada diriku sendiri, kemana aku akan pergi? Nabi Muhammad SAW selalu berjalan dalam cahaya dan kemanapun beliau berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi tempat itu dengan cahaya dari rahmat-Nya. Dan inilah aku yang meskipun telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, namun tetap tidak dapat menemukan jalan. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikanku dapat berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW agar aku dapat meraih kemenangan kesuksesan. Kemudian aku berjalan agak jauh lagi dan aku melihat sebuah gedung. Aku masuk ke dalam gedung itu. Di dapur ada seorang gadis yang sedang mempersiapkan makanan dan roti. Aku meminta gadis itu untuk memberiku makanan, namun gadis itu tidak mendengarku. Aku memanggilnya berulang kali, namun ia tidak melihatku dan tidak juga mendengarku. Kemudian dia menutup pintu dapur. Lalu aku berjalan lagi dan melihat ada tangga ke atas dan aku mulai menaikinya. Setelah menaiki beberapa anak tangga, aku berhenti dan berkata kepada diriku, Qasim, hal yang sama persis terjadi sebagaimana dalam mimpi sebelumnya, saat aku berjalan ke suatu tempat dan aku tersesat. Kemudian aku melihat seorang gadis yang dia tidak mendengarku. Kemudian aku berjalan maju dan di sanalah aku bertemu Allah. Lalu aku berkata, setelah berjalan sedikit lagi, pasti aku akan menemukan Allah. Lalu aku berjalan lagi dan setelah menaiki beberapa anak tangga, tibalah aku di sebuah aula yang sangat besar. Di sana ada umat muslim bersama pemimpin-pemimpin mereka. Saat aku datang mendekati mereka, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di telinga kananku, Qasim, ceritakan mimpi-mimpi yang telah kuperlihatkan kepadamu. Maka aku pun berhenti dan menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW terus datang ke dalam mimpiku selama sekian tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepadaku bahwa Dia akan menolongku dan Dia akan mengeluarkanku dari kegelapan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepadaku jalan yang benar melalui mimpi-mimpi itu. Setelah mendengarnya, mereka mulai tertawa dan berkata, apakah kau sudah gila? Siapa yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi? Namun ada beberapa orang yang mempercayaiku dan aku katakan, kenapa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Muhammad SAW telah bersabda kepadaku dalam mimpi, Qasim, siapapun yang membelamu, maka dia telah membelaku. Namun mereka tetap memperolokku. Aku berkata, kalian memperolokku semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad SAW datang ke dalam mimpiku. Maka pemimpin mereka berkata, ya benar, itulah sebabnya dan kau berdusta. Diam-diam aku berkata diriku sendiri, umat ini telah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan. Dan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seseorang, kemudian mereka menjadikannya buah ejekan. Kemudian aku berjalan keluar dari sana dan orang-orang yang mempercayaiku juga mulai berjalan bersamaku, hingga orang-orang lainnya memperingatkan orang-orang yang mengikutiku untuk tidak berjalan bersamaku. Dan mereka berkata bahwa itu adalah dosa, namun orang-orang yang mengikutiku tidak mendengarkan peringatan mereka, dan orang-orang itu terus berjalan di belakangku. Aku berkata kepada pengikutku, jika orang-orang itu tidak mempercayaiku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengguncangkan mereka dengan keras. Dan seketika itu juga datang gempa bumi yang kuat dan semua orang menjadi takut. Aku merasakan bahwa bangunan ini akan runtuh. Dan aku berkata, jika bangunan ini runtuh, maka atapnya akan terbuka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkanku dan orang-orang yang bersamaku dari sana. Tapi gempa itu berhenti dan orang-orang yang bersama dengan pemimpin mereka, kebanyakan dari mereka melarikan diri dan menjadi sangat ketakutan. Namun pemimpin-pemimpin mereka dan beberapa pengikutnya mulai mengejekku lagi. Dan aku katakan kepada mereka, Allah telah mengirimkan gempa yang sangat mengerikan, tapi kalian tetap tidak mengerti. Dan
kalian tidak akan mengerti. Dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala muncul dari atas arsy-Nya dengan murka, dan Allah Subhanahu wa taala datang ke sana berkata dengan penuh kemurkaan, kalian terus memperolok Qasim, tangan kalian akan patah dan kalian akan hancur. Setelah mendengar suara kemarahan Allah Subhanahu wa taala, aku pun terbangun gemetar ketakutan dan mimpi berakhir.